Halo, salam sejahtera semuanya anak-anak, apa kabarnya? Saya harap kalian semuanya berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Baik, pada video kali ini kita akan lanjut lagi belajar tentang lingkaran, yaitu kita akan belajar tentang jari-jari lingkaran dalam dan lingkaran luar segitiga. Nah, untuk lebih memudahkan pemahaman kita langsung belajar dari contoh soalnya. Di mana di sini sudah ada contoh soalnya, dikatakan bahwa suatu segitiga siku-siku memiliki sisi siku-sikunya 6 cm dan 8 cm. Nah, di sini ditanyakan adalah hitunglah luas lingkaran dalam dan luar segitiga tersebut. Oke. Baik. Nah, ini kita gambarkan dulu dia segitiganya seperti ini, kita udah gambarkan ya. Ini segitiganya siku-siku, di mana ini sisi tingginya kita katakan dia 6 cm ya. Kita misalkan tingginya 6, lalu alasnya 8 ya. Nah, dengan konsep atau teorema Pitagoras ya, di sini bisa kita dapatkan bahwa sisi miringnya atau sisi terpanjangnya adalah 10 cm. Oke, seperti itu ya. Nah, mungkin biar lebih gampang nanti kita dalam perhitungan ya, ini kita misalkan dulu dia sebagai sisi A ya. Ini kita misalkan dulu dia sebagai sisi A-nya, ini sisi B-nya, lalu ini kita katakan dia sisi C-nya. Nah, untuk menghitung lingkaran luas lingkaran, kita harus cari tahu dulu jari-jarinya ya. Jadi kita harus cari tahu dulu jari-jari lingkaran dalam dan lingkaran luar segitiganya berapa supaya bisa kita tentukan. Nah, berdasarkan teori yang sudah dipelajari bahwa, atau di sini bisa kita tuliskan bahwa jari-jari lingkaran dalam dia memiliki formula itu sama dengan ya, luas segitiga itu kita bagikan dia dengan S. Itu dia rumusnya. Jadi luas segitiga kita bagikan dia dengan S, dan sementara untuk jari-jari lingkaran luar itu bisa kita dapat dari hasil perkalian sisi sebuah segitiga, yaitu A dikali B dikali C. Itu kita perkan atau kita bagikan dia dengan 4 kali luas segitiga, seperti itu ya. Dimana di sini bahwa luas segitiga itu tentunya bisa kita nanti cari, dan S itu adalah setengah dari keliling segitiga ya. Jadi setengah dari keliling segitiga, seperti itu. Jadi langkah yang pertama yang harus kita buat adalah yang pertama sekali kita tentukan dulu keliling segitiganya. Oke. Jadi yang pertama kita tentukan dulu keliling segitiga, bahwa keliling ya segitiga ini kita dapat dengan menjumlahkan semua sisi-sisinya tadi ya, yaitu A plus B plus C ya. Jadinya di sini kita dapat dia dengan jumlahkan dia 10 tambah 8 tambah 6. Oke. Jadi 10 tambah 8 tambah 6. Maka kita dapatkanlah dia di sini bahwa keliling segitiganya adalah 24 cm. Ya. Kemudian S-nya itu kita cari, S-nya kan adalah setengah dari keliling. Jadinya kita dapat S itu sama dengan setengah dikali 24 cm. Maka kita dapat S-nya dia adalah 12 cm. Oke. Nah, ini tinggal kita, langkah berikutnya adalah kita tentukan dia luas segitiganya ya. Jadi untuk rumus daripada luas segitiga, nah di sini sebenarnya luas segitiganya bisa dengan mudah kita tentukan ya, yaitu dengan rumus alas kali tinggi per 2, karena di sini segitiganya adalah segitiga siku-siku. Nah, bagaimana kalau misalkan segitiga yang diketahui adalah segitiga sembarang ya? Kalau misalkan yang diketahui adalah segitiga sembarang, maka kita bisa gunakan formula atau rumus ini anak-anak, yaitu akar dari S kali S kurang A dikali S kurang B ya dikali S kurang C, seperti itu. Jadi akar dari S dikali S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C. Ya, ini bisa kita gunakan rumus ini ya jika misalkan segitiganya adalah segitiga sembarang. Nah, karena di sini segitiganya adalah segitiga siku-siku, maka kita gunakan rumus yang umum saja ya, bahwa kita dapatkan luas segitiganya yaitu alas kali tinggi gitu ya per 2. Jadi alasnya tadi kita udah buat tadi alasnya ya, kalau kita perhatikan di slide sebelumnya alasnya 8 ya. Oke, jadi tinggal kita buat 8 dikali 6 per 2. Maka di sini kita dapatkan dia hasilnya 8 dikali 6
48 dibagi 2, maka kita dapat dia 24 ya cm pangkat 2, seperti itu. Bisa dipahami ya, itu dia untuk luas segitiganya ya. Jadi panjang S-nya sudah diketahui, luas segitiganya sudah diketahui, sekarang kita tinggal tentukan ya. Baik, kita buat di sini. Berarti R atau jari-jari lingkaran dalam RD ya, kita singkat RD. Tadi dikatakan luas segitiga per S. Luas segitiganya kita udah cari tadi 24 cm pangkat 2, kita bagikan dia dengan S-nya 12 cm. Maka kita dapatkanlah dia jari-jari lingkaran dalamnya yaitu 2 cm. Kemudian kalau udah ketemu dia jari-jari lingkaran dalamnya, untuk ya luas lingkaran dalamnya bisa kita hitung dong, luas lingkaran dalamnya. Jadi di sini kita buat luas lingkaran dalam segitiga ya. Lingkaran dalam segitiga itu sama dengan V R kuadrat ya. Di mana R yang kita pakai di sini adalah R dalam. Jadinya sama dengan 3,14 gitu dikali ya, dikali 3,14 dikali jari-jari ya. Jadi kali 2 kali 2. Maka dari sini kita dapat hasilnya yaitu 12,56 cm pangkat 2. Jadi inilah dia luas lingkaran dalam segitiganya. Kemudian yang berikutnya kita cari jari-jari lingkaran luarnya. Oke, kita cari jari-jari lingkaran luarnya. Maka tuliskan di sini RL atau jari-jari lingkaran luar. Maka kita kalikan ya. Rumusnya tadi A kali B kali C gitu ya. Jadi A-nya tadi di situ diketahui 10 kali, B-nya dia 8, sisi B-nya, lalu sisi C-nya dia 6. Kita perkan dia dengan 4 dikali luas segitiganya. Oke, luas segitiganya tadi diketahui dia 24. Nah, ini tinggal kita sederhanakan saja ya, gampang aja. 8 kali 6 ini diketahui 48 dibagi 24. Ini 1, ini dapatnya dia 2. Jadinya kita dapat hasilnya 10 kali 2, 20 bagi 4, maka kita dapatlah dia jari-jari lingkaran luarnya 5 cm. Kemudian yang berikutnya untuk menentukan luas lingkaran luar segitiga. Oke, lingkaran luar segitiga sama rumus yang kita gunakan adalah V dikali R pangkat 2. Namun di sini R yang kita gunakan adalah jari-jari lingkaran luar, seperti itu ya adik-adik, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi itu tinggal kita substitusi dia angka-angkanya, maka tinggal kita buat di sini 3,14 dikali jari-jarinya ini 5 ya, dikali 5, maka ketemu hasilnya adalah 78,5 cm pangkat 2, seperti itu. Baik ya, jadi itulah tadi cara ya, bagaimana cara menentukan jari-jari lingkaran dalam dan lingkaran luar segitiga serta aplikasinya tentunya dalam soal. Bapak berharap kalian semuanya bisa paham tentang penjelasan Bapak di video ini. Baik, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe-nya ya. Oke, sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Yap.